Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat, taufik, dan hidayah kepada kita semua. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga dan para sahabatnya yang mulia. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adli Naufal, mahasiswa S1 Manajemen dari Universitas Singapura Bangsa Karawang dengan nomor induk 24 10 63 10 20 132. Dalam kesempatan ini, saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang sudah disediakan oleh dosen, yaitu Bapak Dr. Iqbal Amar Muzaki, MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah agama Islam untuk tugas ujian akhir semester untuk mata kuliah agama Islam. Semoga penyampaian ini dapat memberikan manfaat dan mencerminkan nilai-nilai keislaman yang telah saya pelajari. Pertanyaan pertama, yaitu sebagai calon manajer Muslim, bagaimana Anda menerapkan prinsip muamalah Islam dalam merancang sistem keuangan syariah untuk koperasi mahasiswa agar sesuai dengan prinsip halal dan adil? Prinsip muamalah Islam menekankan transaksi yang halal, adil, transparan, dan bebas dari riba, goror, atau ketidakpastian, dan masyar atau spekulasi. Dalam merancang sistem keuangan syariah untuk koperasi mahasiswa, langkah-langkah berikut dapat diterapkan. Yang pertama, akad syariah. Gunakan akad mudharabah atau bagi hasil atau musyarakah atau kemitraan untuk pembiayaan usaha anggota koperasi. Misalnya koperasi yang dapat mendanai usaha mahasiswa dengan bagi hasil yang adil. Yang kedua, pengelolaan dana. Dana koperasi dikelola dalam instrumen keuangan syariah seperti deposito syariah atau sukuk, menghindari investasi pada sektor haram, alkohol, dan judi, atau lain-lain. Yang ketiga, transparansi dan keadilan. Sistem akuntansi berbasis syariah digunakan untuk memastikan laporan keuangan transparan dan adil bagi semua anggota. Contoh implementasinya yaitu koperasi mahasiswa dapat menawarkan pembiayaan berbasis mudharabah untuk usaha kecil seperti kafe halal dengan pembagian keuntungan 60/40 atau 60% untuk pengusaha dan 40% untuk koperasi. Pertanyaan kedua, sebagai calon konsultan manajemen keluarga muslim, jelaskan skema perencanaan keuangan keluarga yang memperhitungkan aspek waris dan keadilan gender menurut perspektif Islam. Perencanaan keuangan keluarga dalam Islam harus memenuhi prinsip syariah, keadilan, dan tanggung jawab sebagai khalifah. Skema perencanaan keuangan keluarga dapat dirancang sebagai berikut. Yang satu yaitu pilar keuangan keluarga. Poin pertama yaitu pendapatan halal, yang kedua pengelolaan aset, yang ketiga anggaran. Yang kedua yaitu aspek waris. Poin pertama yaitu waris diatur berdasarkan Al-Quran, surat An-Nisa ayat 11 sampai 12, di mana bagian waris laki-laki 2 kali lipat perempuan untuk memenuhi tanggung jawab nafkah. Namun keadilan gender diwujudkan dengan memastikan perempuan mendapatkan hak waris penuh tanpa diskriminasi. Yang ketiga, keadilan gender. Poin pertama yaitu berikan akses pendidikan dan pelatihan keuangan yang setara bagi anggota keluarga laki-laki dan perempuan. Yang keempat yaitu dana darurat dan zakat. Sisihkan dana darurat dan hitung zakat harta secara rutin untuk menjaga keberkahan. Contohnya yaitu seorang kepala keluarga menyusun anggaran bulanan dengan memprioritaskan zakat dan tabungan syariah untuk pendidikan anak, sambil memastikan warisan dibagi sesuai syariah dengan dokumentasi wasiat yang jelas. Pertanyaan ketiga, jelaskan analisis Anda tentang strategi perdagangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat dapat menjadi inspirasi dalam membangun model bisnis yang etis dan berkelanjutan di era kapitalisme modern. Strategi perdagangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat menawarkan prinsip-prinsip etis yang relevan untuk bisnis modern. Yang pertama, kejujuran dan transparansi.
Rasulullah selalu jujur dalam perdagangan seperti tidak menyembunyikan cacat barang. Hadis riwayat Bukhari. Yang kedua, keuntungan wajar. Rasulullah melarang menimbun barang untuk menaikkan harga. Hadis riwayat Muslim. Yang ketiga, keadilan dalam transaksi. Khadijah radhiyallahu anhu dan Abu Bakar radhiyallahu anhu dikenal adil dalam bermuamalah. Contoh inspirasinya, sebuah startup e-commerce dapat menerapkan prinsip kejujuran dengan deskripsi produk yang transparan, menghindari iklan menyesatkan, dan mengalokasikan 2,5% keuntungan untuk program sosial. Pertanyaan keempat, jelaskan bagaimana pemahaman Islam tentang manusia sebagai khalifah di bumi dapat mempengaruhi gaya kepemimpinan dan pengambilan keputusan dalam manajemen sumber daya manusia di sebuah perusahaan. Dalam Islam, manusia sebagai khalifah di bumi memiliki tanggung jawab untuk mengelola sumber daya dengan amanah, adil, dan berkelanjutan. Dalam manajemen SDM, pemahaman ini mempengaruhi kepemimpinan dan pengambilan keputusan sebagai berikut. Yang satu, kepemimpinan berbasis amanah. Yang kedua, keadilan. Yang ketiga, pemberdayaan. Yang keempat, keseimbangan spiritual dan material. Yang kelima, keputusan berbasis musyawarah. Contohnya yaitu seorang manajer menerapkan kebijakan fleksibilitas waktu kerja untuk sholat Jumat dan memberikan pelatihan soft skill berbasis nilai Islam seperti kejujuran dan kerjasama. Pertanyaan kelima, jelaskan efektivitas strategi manajerial berbasis nilai toleransi Islam dalam mengelola konflik lintas budaya di organisasi multinasional. Sertakan contoh pendekatan yang menurut Anda paling efektif. Nilai toleransi Islam, seperti yang dicontohkan dalam Piagam Madinah, menekankan harmoni, keadilan, dan penghormatan terhadap perbedaan. Strategi manajerial berbasis toleransi Islam dalam mengelola konflik lintas budaya di organisasi multinasional melalui yang pertama, prinsip ukhuwah. Yang kedua, keadilan. Yang ketiga, pendidikan multikultural. Yang keempat, kepemimpinan inklusif. Contoh pendekatan yang efektif yaitu seorang manajer di perusahaan multinasional mengadakan sesi mediasi berbasis SUL atau perdamaian Islam untuk menyelesaikan konflik antara karyawan dari budaya yang berbeda dengan memastikan semua pihak didengar dan solusi saling menguntungkan. Pertanyaan yang keenam, evaluasilah pandangan Islam terhadap pengembangan iptek dalam konteks industri 5.0. Bagaimana nilai-nilai Islam dapat menjadi kontrol etis bagi manajer dalam memanfaatkan teknologi seperti AI dan Big Data. Islam mendukung pengembangan iptek selama sesuai dengan maqasid syariah atau melindungi agama, jiwa, akal, turunan, dan harta. Dalam konteks industri 5.0 yang menekankan kolaborasi manusia dan mesin, nilai-nilai Islam dapat menjadi kontrol etis bagi manajer dalam memanfaatkan AI dan Big Data. Yang satu yaitu prinsip halal dan haram. Teknologi harus digunakan untuk tujuan halal, misalnya AI untuk analisis kesehatan. Yang kedua, keadilan dan transparansi. Big Data harus dikelola dengan transparan, menghindari bias algoritma yang merugikan kelompok tertentu. Yang ketiga, tanggung jawab sebagai khalifah. Manajer harus memastikan teknologi tidak merusak lingkungan atau menggantikan peran manusia secara tidak adil. Contohnya yaitu seorang manajer menggunakan AI untuk menganalisis keuangan syariah dengan memastikan algoritma bebas dari bias dan data pelanggan dilindungi sesuai prinsip amanah. Pertanyaan ketujuh, jelaskan sebuah model bisnis startup berbasis ekonomi syariah yang mampu menjawab tantangan krisis moral dan ekonomi umat Islam di era globalisasi. Startup berbasis ekonomi syariah dapat menjawab krisis moral dan ekonomi umat Islam dengan model berikut. Yang pertama, konsep bisnis. Platform teknologi berbasis syariah seperti e-commerce halal atau fintech syariah
yang menawarkan produk dan layanan sesuai prinsip syariah. Yang kedua, fokus sosial. Alokasikan keuntungan untuk program sosial, yaitu zakat dan wakaf, guna mengatasi kemiskinan dan meningkatkan literasi keuangan syariah. Yang ketiga, yaitu sustainability. Gunakan teknologi hijau dan hindari sektor haram untuk mendukung keberlanjutan lingkungan. Contohnya yaitu startup fintech syariah yang menyediakan pembiayaan berbasis mudharabah untuk UMKM halal dengan platform yang mengedukasi pengguna tentang keuangan syariah dan mengalokasikan 2,5% laba untuk zakat. Pertanyaan ke-8, rancang dan jelaskan program pelatihan kepemimpinan sosial berbasis nilai-nilai keluarga dan masyarakat Islam yang dapat diimplementasikan oleh mahasiswa manajemen dalam kegiatan pengabdian masyarakat. Program pelatihan kepemimpinan sosial untuk mahasiswa manajemen dapat dirancang sebagai berikut. Yang pertama, tujuan. Membentuk pemimpin yang mengedepankan nilai-nilai Islam seperti amanah, adil, dan ukhuwah dalam pengabdian masyarakat. Yang kedua, modul pelatihan. Poin pertama yaitu modul ke-1 atau kepemimpinan Islam. Pelajarilah teladan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai pemimpin yang rendah hati dan adil. Poin kedua dan modul 2 atau nilai keluarga Islam. Tekankan pentingnya silaturahmi dan tanggung jawab sosial dalam keluarga seperti mendukung pendidikan anak yatim. Poin ketiga dan modul 3 atau pengabdian masyarakat. Latih mahasiswa merancang proyek sosial seperti kampanye literasi keuangan syariah atau bantuan UMKM halal. Poin keempat atau modul 4 dan musyawarah dan kolaborasi. Ajarkan pengambilan keputusan berbasis syuro untuk menyelesaikan masalah komunitas. Yang ketiga yaitu metode. Kombinasi kuliah, studi kasus, simulasi kepemimpinan, dan proyek lapangan di komunitas. Yang keempat, implementasi. Mahasiswa melaksanakan proyek pengabdian seperti membangun koperasi syariah di desa atau program pendidikan anak berbasis lokal. Contohnya, mahasiswa manajemen mengadakan pelatihan kewirausahaan syariah untuk ibu rumah tangga di desa dengan fokus pembiayaan halal dan pemberdayaan ekonomi keluarga. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.